Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana. Indonesia terletak di daerah tropis yang membuatnya sering dilanda hujan lebat, angin kencang, dan banjir. Di antara berbagai bencana alam tersebut, banjir menjadi salah satu yang paling sering melanda di berbagai wilayah di Indonesia. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, porak-poranda usai diterjang banjir bandang pun pada 26 mengimbau warga untuk selalu waspada akan potensi adanya bencana geologi dan hidrometeorologi. Indonesia terletak di daerah tropis yang membuatnya sering dilanda hujan lebat, angin kencang, dan banjir. Di antara berbagai bencana alam tersebut, banjir menjadi salah satu yang paling sering melanda di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti curah hujan tinggi, serta kondisi geografis Indonesia yang banyak berupa dataran rendah, sungai, dan wilayah pesisir membuat sejumlah daerah lebih rentan tergenang air. Selain itu, sistem drainase yang kurang memadai, serta aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan penebangan hutan membuat resiko banjir semakin tinggi. Dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada kelangsungan aktivitas masyarakat dan ekonomi. Kerusakan pada arsip dan dokumen penting merupakan salah satu dampak yang paling sulit diukur secara finansial. Bencana seperti banjir atau gempa dapat menyebabkan arsip mengalami kerusakan fisik berupa arsip robek, dental luntur, dan kertas rapuh, sehingga informasi penting di dalamnya berisiko hilang. Karena arsip merupakan bagian integral dari kegiatan masyarakat dan administrasi, kerusakan arsip dapat menyebabkan pemulihan dan mengganggu keberlanjutan layanan publik. Oleh karena itu, mitigasi bencana atau disaster recovery plan harus dilakukan sejak awal. Strategi ini mencakup langkah-langkah preventif untuk melindungi arsip, termasuk penataan ruang penyimpanan yang aman, pemantauan kondisi lingkungan, dan pelatihan staf terkait prosedur darurat. Dengan perencanaan yang matang, kerusakan pada arsip dapat diminimalkan. Informasi penting tetap jaga dan pemulihan pasca bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk itulah, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tahapan penyelamatan arsip yang benar setelah banjir terjadi agar informasi di dalamnya masih bisa terselamatkan. Karena itu, dalam video ini kami akan membuat simulasi prosedur penyelamatan arsip pasca bencana banjir. Kami dari kelompok A4. Perkenalkan, saya Farita Kusnulia, absen 32. Perkenalkan, saya Atari Syakira, absen 30. Saya Salsa Edin, absen 5. Saya Prajan Rizky, absen 9. Saya Nirmala Bernata, absen 8. Dan saya Nasya Nurasana, absen 13. Hari ini kita mau ngapain sih? Ngapain ya? Jadi hari ini kami akan melaksanakan proses penyelamatan arsip pasca banjir. Gimana sih caranya? Ikutin kami ya. Simulasi penyelamatan arsip pasca bencana banjir di Laboratorium Konservasi Arsip diawali dengan persiapan alat dan bahan. Petugas menggunakan masker, sarung tangan nitrile, serta peralatan mendukung seperti gunting, penggaris, kertas pitek sebagai alat pengangkat arsip, blotting paper sebagai kertas isap, dan sebuah kotak kaca berisi air untuk mensimulasikan kondisi banjir. Pada kondisi realnya, petugas harus menggunakan APD lengkap dan memastikan kondisi lokasi aman, membatasi area terdampak, serta melakukan identifikasi awal terhadap tingkat kerusakan arsip. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kelas arsip yang akan diselamatkan. Dalam simulasi ini, terdapat 2 arsip vital, yaitu ijazah dan akta kelahiran, 1 arsip penting, yaitu fotokopi legalisiri ijazah, 2 arsip guna, yaitu buku dan CD, serta 3 arsip non-esensial, yaitu undangan, majalah, dan gambar. Identifikasi awal ini penting dilakukan agar proses penyelamatan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai prioritas. Proses dimulai dengan merendam arsip ke dalam kotak kaca berisi air sebagai gambaran situasi ketika arsip terendam banjir. Setelah beberapa saat, arsip yang basah sepenuhnya mulai dievakuasi satu persatu sesuai dengan tingkat prioritas penyelamatan. Pertama, arsip elektronik yang rentan rusak segera diangkat. Selanjutnya, arsip vital seperti ijazah dan dokumen penting lainnya.
penanganan dilanjutkan pada media lain seperti lukisan, undangan, majalah, dan yang terakhir adalah pada buku. Ingat, begitu kertas terendam, seratnya akan melemah, jangan ditarik dan juga jangan dipisah secara paksa. Setiap arsip diambil dengan hati-hati menggunakan kertas tipek. Hal ini dilakukan untuk mencegah robekan pada kertas yang telah melemah akibat air. Arsip yang sudah terangkat kemudian ditempatkan di atas blotting paper, sehingga air yang terserap pada permukaan arsip dapat ditarik secara perlahan oleh kertas isap tersebut. Proses ini membantu menstabilkan arsip sebelum penanganan lanjutan. Untuk bahan pustaka seperti buku, posisi pengeringan dilakukan dengan cara yang berbeda. Buku tidak diletakkan dengan cara telentang, melainkan didirikan terbuka di atas blotting paper, sehingga air dapat mengalir turun dan juga terserap dengan lebih efektif. Karena apabila diletakkan secara telentang, permukaan kertas akan menjadi bergelombang. Penataan ini juga mencegah halaman buku saling menempel selama proses pengeringan berlangsung. Setelah semua arsip mengalami proses stabilisasi awal, arsip dibiarkan hingga kering pada suhu ruang dengan sirkulasi udara yang baik atau pengeringan alami. Selama pengeringan, suhu dijaga stabil dan juga sejuk. Kelembapan ditekan serendah mungkin, serta ventilasi yang cukup, tanpa sinar matahari langsung. Tahap ini memastikan kondisi arsip cukup stabil sebelum diserahkan kepada konservator untuk proses restorasi atau konservasi lanjutan. Dengan prosedur yang tepat, kerusakan dapat diminimalkan dan informasi di dalam arsip tetap terjaga. Setelah melakukan tahap pengeringan, tahap selanjutnya adalah pemulihan atau recovery. Pemulihan yaitu tahap untuk menjaga dan memperbaiki kondisi arsip agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam tahap ini, peran arsiparis lebih menekankan pada penyelamatan awal, yaitu memastikan arsip dapat diselamatkan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Namun, jika kerusakan pada arsip tergolong serius, misalnya arsipnya robek, tinta luntur, atau kerusakan parah lainnya, proses pemulihan harus bekerja sama dengan konservator atau lembaga kearsipan yang memiliki keahlian khusus untuk restorasi, karena pemulihan harus dilakukan secara hati-hati sesuai prosedur yang berlaku. Jadi, dalam tahap pemulihan, arsiparis dapat berperan untuk melakukan penyelamatan awal dan juga memastikan arsip yang masih bisa diselamatkan tetap aman. Sementara itu, konservator bertanggung jawab atas perbaikan dan pemulihan arsip secara profesional. Dengan demikian, arsip yang mengalami kerusakan parah dapat kembali digunakan dengan baik dan kondisi serta informasi yang ada di dalamnya tetap terjaga. Nah, itu tadi langkah